Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada lagi di ibadah hari ini. Biarlah kita datang dengan pujian penyembahan syukur kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap kita umat-umat yang mengasihi Tuhan. Kita masuk dalam pujian penyembahan ibadah hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Makasih Bapa buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami umat-umat Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan, datang dengan seluruh keberadaan kami, apapun yang sudah terjadi atas hidup kami mau katakan bahwa Yesus baik buat hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah dari hati kami yang paling dalam, hendak menaikkan pujian syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang sempurna atas setiap hidup kami. Berkat yang terus mengalir, tercurah atas setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan, dan nama Yesus dipuji muliakan hari ini dan terus selama-lamanya. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, menyanyikan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saudara-saudara bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Terpujilah
sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasihnya tak pernah berubah. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak pernah berubah buat hidup kami Tuhan. Selalu baik, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Bapa, Allah kami yang baik. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu kekal. Makasih Tuhan. Bila setiap pribadi menaikkan syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih. Indah setiap hidup kami Tuhan, menaikkan pujian syukur. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah setiap hidup kami Tuhan, bersyukur sebab Engkau baik, sebab kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih-Mu tercurah melimpah, kebaikan-Mu tak henti-hentinya mengalir, mengalir. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal. Yesus Tuhan, hati kami bersyukur. Inakana bakana maya kita karalang. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur, hati kami penuh dengan pujian, hati kami melimpah, meluap pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sebab Dia baik, hinakan namanya syukur. Yesus Tuhan, kita karena Kau namanya syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita karena kami sungguh terpesona akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku
sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Biarlah kasih-Mu terus memberkati hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih lagi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur
hidupku. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ya Bapa, haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu mempesona, kuasa-Mu menggetarkan hatiku, kebaikan-Mu melimpah. Ya Bapa-Ku yang baik, terpujilah Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya, hinakan namanya sekomakan. Haleluya, biarlah setiap pribadi naikkan penyembahan kepada Tuhan, sebab Dia yang layak, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Yesus Tuhan, pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Lebih lagi, oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Allah yang awal, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, Yesus, kita katakan Allah, katakan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kiranya pujian, hormat, syukur kami bagi nama Tuhan, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini dan untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang memberkati setiap kami dengan berkat yang berlimpah. Terlebih buat kebenaran firman Tuhan dan penyertaan Tuhan nanti di ibadah perjamuan kudus, Roh Kudus yang terus memberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini dan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan.
Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu,
Apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya percaya kita semuanya ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh berjumpa, kita kembali ada di dalam ibadah biarpun masih online. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus tidak bisa dihalangi dengan apapun. Nah saudara-saudara, kita akan mempertegas lagi di dalam kehidupan kita supaya kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kita mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi satu kesaksian. Di dalam kehidupan di dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kerinduan dari setiap manusia. Apakah dia orang percaya maupun bukan orang percaya. Saudara-saudara, mereka seorang pedagang, tentu saja dia mempunyai tujuan, mempunyai kerinduan. Dia bisa berhasil dalam perdagangannya dan mendapatkan keuntungan besar. Nah, sebagai seorang pegawai dan lain sebagainya, dia ingin maju dan ingin mendapatkan sesuatu reputasi yang baik dan mendapatkan hadiah atau juga sesuatu hal yang dia sungguh merupakan satu kebanggaan dalam kehidupannya. Ternyata bahwa di dalam kehidupan rohani pun sama. Saudara-saudara, jangan sampai kita lupa bahwa ada bagian Bapa yang dipersiapkan bagi kehidupan kita. Nah ini adalah untuk supaya kita dipacu dalam pengertian kita terus bergerak, kita terus rindu minta tuntunan Tuhan, minta kemurahan Tuhan supaya apa yang menjadi bagian kita untuk memuliakan Dia, menyenangkan Dia, sungguh-sungguh berkenan. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja atau juga ikut di dalam online dan membuka YouTube dan mendengarkan khotbah setiap hari. Mungkin dengan seorang hamba Tuhan A, B, C sampai sore, sampai malam. Kita terus mendengarkan khotbah. Saudara-saudara, lalu dikatakan bahwa aku sudah menjadi bagian yang menyenangkan Tuhan. Tidak, belum tentu. Saudara-saudara, karena apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Seperti firman Allah berkata, Bapa sampai hari ini bekerja, anak pun bekerja, maka gerejanya pun saudara dan saya juga harus bekerja. Yang nangkap katakan amin. Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat contohnya di dalam Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang keempat, firman Allah berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bagian Bapa menyediakan mahkota. Buat siapa? Buat orang yang rendah hati. Buat orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, tetap dia sadar siapa dirinya. Dia tidak merasa bahwa dirinya orang hebat, saudaraku, dan merasakan bahwa dirinya adalah orang luar biasa. Tetapi dia tahu, hanya karena Tuhan, dia boleh ada seperti apa adanya saat ini. Dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
Saudara-saudara, mahkota yang kita boleh raih, boleh terima. Itu adalah atas dasar karena kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang terus berjalan, bergerak sesuai dengan tuntunan daripada apa yang kita renungkan di dalam membaca Alkitab. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi juga melakukannya. Itu yang menyenangkan dan Tuhan memberikan mahkotanya kepada kita sekalian. Nah, karena itu saudara-saudara, kita perlu sadar dengan sesungguhnya keselamatan kita terima karena anugerah. Karena Bapa yang memberi, karena Bapa yang menganugerahkan. Mahkota pun adalah Bapa yang menyediakannya. Tapi saudara-saudara, mahkota kita dapatkan sebagai hasil dari perjuangan, hasil dari kesetiaan, hasil dari kesungguhan kita dalam pengiringan kita kepada Dia. Sampai sejauh mana kita memiliki kesetiaan? Sampai sejauh mana kita tetap bergairah dalam Tuhan? Saya banyak mendengar saudara-saudara pada saat ini, apabila di mana setiap hari Minggu, di mana YouTube memberitakan atau menyampaikan atau juga menyiarkan firman Tuhan. Dan juga dihimbau untuk jemaat untuk mendengarkan gembalanya dalam ibadah. Sudah berapa persen? Berapa orang? Sampai berapa keseriusan kita, saudara-saudara, untuk ikut di dalam online. Dalam kita ini ikut dalam setiap kebaktian. Biarpun mungkin kita tidak ada di gereja. Kita mungkin di rumah masing-masing. Tetapi ada kerinduan kita. Sampai sejauh mana gairah kita di dalam ibadah. Sejauh mana kita sungguh-sungguh tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Biarpun kita tidak ada ibadah, tetapi kita sungguh-sungguh setia. Nah, itulah yang menjadi sesuatu gambaran, yang menjadikan satu batu ujian. Justru dengan adanya pandemi ini, kita bisa melihat siapa diri kita. Nggak usah orang lain yang menilai. Biarlah diri kita sendiri yang menilai. Siapa diri kita? Sampai sejauh mana iman percaya kita? Tetapkah kita mencintai Dia? Tetapkah kita ini bersuka cita dalam Dia? Tetapkah kita ini tetap boleh memuji dan memuliakan Dia dengan segenap hati dan roh kita. Karena itu saudara-saudara, mahkota abadi, yaitu mahkota yang diraih oleh orang-orang percaya yang karena ketaatannya pada Injil tetap menguasai diri dalam segala hal. Saudara, karena itulah kita boleh melihat, masihkah kita bergairah untuk boleh memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 25. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu juga, begitu rupa hingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus memberikan satu perumpamaan. Seperti seorang yang bertanding dan seorang yang bertanding dalam lari atau juga dalam pertandingan-pertandingan yang lain. Tentu saja bahwa seorang pelari dia harus mempersiapkan diri. Seorang pelari dia harus banyak latihan. Tentu saja bahwa dia harus mulai belajar bagaimana dia start yang bagus. Bagaimana dia berlari dengan baik.
Nah saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan di mana kita akan mendapatkan mahkota yang fana. Maka kita pun harus berlatih, bergairah. Kita harus sungguh-sungguh di dalam untuk mencapai satu keberhasilan untuk mendapatkan mahkota. Kita bukan hanya sekedar kita ini ya main-main dan lain sebagainya. Saya mendengar pada satu kali waktu Victor dia bercerita tentang pertandingan goes. Saudara-saudara, dan orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Itu bukan hanya orang yang terus di depan. Dia mungkin bagian yang kelima. Di urutan yang kelima. Yang pertama itu dia yang buka terus. Dan terus dikawal oleh yang kedua, ketiga, keempat. Yang kelima tetap aja terus. Nanti yang kedua maju ke depan. Yang pertama dia mundur. Maju lagi. Nanti udah yang satu mundur dan yang kedua lagi maju lagi ke depan. Dan tiba saatnya. Saudaraku sudah dekat. Yang kelima mulai jalan cepat sekali. Saudaraku, di dalam perjalanan mereka ini dilatih sedemikian rupa. Yang depan itu hanya untuk menahan angin. Supaya yang kelima ini dia tidak terlalu capek dan tidak harus melawan angin. Karena yang teman-temannya yang di depan itulah yang menahan itu angin. Dan pada waktu sudah dekat, yang kelima ini mulai dia start. Dan dia menjadi pemenang. Itu latihan. Nggak bisa sedemikian rupa lalu jadi. Dia harus latihan, latihan demi latihan. Begitu juga kita, saudaraku. Kita mulai latihan, membaca firman, mulai berbicara tentang soal firman. Kita latihan tentang ada pendekatan. Bagaimana kita ini berhubungan dengan si A, si B, si C. Bagaimana kita menjadi seorang penginjil yang baik untuk mendapatkan mahkota yang fana itu. Karena itu kita harus banyak belajar. Saya sering kali bertemu dengan orang yang senang burung. Saya berbicara masalah burung. Ada orang yang senang tentang soal dagang. Saya berbicara tentang soal dagang. Dan lain sebagainya. Kita harus terus latihan. Berbicara dengan petani, kita berbicara tentang soal masalah pertanian. Karena orang bertani tidak mungkin dia tahu tentang soal perdagangan. Nah pada waktu bertani itulah bicara tentang soal pertanian. Di sana kita mulai masuk tentang Injil. Bagaimana Tuhan menjadi pokok. Tuhan mengambil cara dalam soal penginjilan melalui tanam-tanaman dan lain sebagainya. Ternyata saudaraku di dalam soal pertanian. Bidang pertanian Injil itu luar biasa. Ada banyak berbicara tentang soal hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Tuhan mengajarkan bagaimana saudaraku kita ini orang yang berhasil. Seperti Yesus. Dia melakukan bagian saat dia menyembuhkan orang yang buta. Kenapa dia mengambil yang namanya tanah lalu tanah itu dikasih ludah? Apa yang menjadikan saudaraku? Dan ternyata diselidiki. Yesus pada waktu itu sedang berpuasa. Ternyata ludah orang yang sedang berpuasa. Ada satu enzim yang luar biasa. Yang memiliki sesuatu daya, kekuatan yang bisa menyembuhkan orang-orang yang buta. Tetapi saudaraku Yesus dia lebih daripada itu semuanya. Yang kedua, ada satu mahkota yang disebut kemegahan. Ada mahkota kemegahan. Kalau tadi yang pertama kita adalah mahkota yang abadi, mahkota yang fana. Dan sekarang mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan diraih oleh orang percaya yang menuntun orang lain pada keselamatan. Hingga pada akhirnya juga terlihat dalam pelayanan tubuh Kristus. Amanat agung mengatakan, pergilah kau ke ujung-ujung bumi. Jadikan seluruh bangsa muridku. Saudaraku, inilah yang menjadi tugas kita. Inilah waktunya di masa pandemi. Saudaraku, orang belum bisa pergi ke gereja. Tetapi saudara-saudara kita bersyukur. Dalam masa pandemi ini, Gereja Betel Indonesia sudah membangun atau ada pos-pos PI. Sekitar 500 pos PI. Masa pandemi ini. Coba bayangkan apabila pada saat ini kita sebagai gereja Tuhan
Di masa saat ini, kita melihat di sekeliling kita, ada banyak orang-orang yang saat ini dalam keadaan kebingungan. Mereka khawatir dan kita bangkit menjadi orang yang bisa memberikan penghiburan, memberikan satu motivasi melalui Injil, melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa memberikan satu cara untuk lepas dari segala ketakutan dan penderitaan selama ini. Dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka dibawa kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dibawa kepada Kristus sebagai Gembala yang agung. Dibawa kepada Kristus sebagai pribadi yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudaraku, di sanalah kita boleh menjadi pribadi-pribadi. Saatnya nanti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara-saudara, karena itu dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Allah berbicara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yesus akan datang kedua kali. Saudara boleh percaya, tidak percaya. Tetapi Tuhan pasti akan kembali datang. Dan dia membawa mahkota kebenaran. Bagi siapa? Bagi yang menantikan dia, tidak hanya sekedar menantikan dan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, tetapi api tetap menyala dan mempersiapkan dan tetap membawa minyak. Saudara-saudara, itulah seorang yang bijaksana, orang yang aktif menantikan Yesus datang kedua kali. Seperti Paulus. Tubuh boleh menjadi tua. Kekuatan boleh berkurang. Tetapi saudaraku, semangat dalam penginjilan tetap menyala-nyala. Saudara-saudara, pandemi boleh datang. Segala berita-berita yang menakutkan boleh didengar. Tetapi tidak menyurutkan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Tetap boleh memberitakan Injil kerajaan surga. Bagi setiap orang yang terus bergerak, yang terus memberitakan Injil, berbicara tentang kasih Kristus, berbicara tentang soal kemurahan Tuhan, dan juga karya Tuhan di atas kayu salib, yang telah menebus dosa umat manusia, tidak akan menjadi sia-sia. Satu kali waktu, pada waktu dia datang kedua kali, dia akan memberikan mahkota kebenaran kepada kita. Saudara-saudara, dan yang keempat, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan diperoleh oleh percaya yang dalam kehidupan kesehariannya menghadapi berbagai-bagai pencobaan, namun ia tetap mulut mereka, pikiran mereka, dan hati mereka selalu tertuju kepada Tuhan. Orang yang selalu tertuju kepada Tuhan dalam segala keadaan, dia tetap boleh mengucap syukur. Boleh percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ada seizin Tuhan. Ada rencana Bapa yang mulia dalam hidup kita sekalian. Kehidupan kekristenan. Istimewa kita sebagai orang-orang yang percaya suku dalam Kristus Yesus. Kita tidak sekedar mengucap syukur pada saat semua ada dalam keadaan baik. Ada dalam keadaan semuanya tertata rapi dan kita ada dalam zona nyaman. Saudara-saudara, tetapi biarpun mungkin kita harus menghadapi tantangan, keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan di dalam usaha pekerjaan seperti domba, kambing yang keluar dari kandangnya. Saudara-saudara, dan semua pohon tidak berbuah dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi tetap orang yang percaya, yang dia mengerti bahwa dirinya ada dan telah dipersiapkan satu mahkota kehidupan. Dia tetap boleh bersorak-sorai, mengucap syukur
dan memuliakan Tuhan. Siapakah dia? Saudara, kita semuanya yang mendengar berita ini, yang tertuju hatinya kepada dia, pasti akan bersorak-sorai, pasti akan tetap bersyukur dan tetap bersukacita karena Tuhan menyertai dan menyediakan mahkota kehidupan. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 dan ke-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Inilah waktunya. Sampai sejauh mana kita ini tetap percaya kepada Dia. Saya tidak tahu keadaan saudara. Tuhan tahu keadaan saudara dan saya. Tuhan tahu masalah saudara dan saya. Saya percaya apabila kita tetap memandang Dia. Tetap kita ini bersukacita dalam Dia. Tetap kita ini adalah selalu mengucap syukur. Dan hati kita tetap memandang Dia dalam tuntunannya. Seperti bangsa Israel yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Kaleb dan Yosua di padang gurun menghadapi banyak orang-orang enak, orang-orang Yebus dan lain sebagainya. Tetap dia percaya kepada Tuhan. Seperti Daud pada waktu dia menghadapi itu Goliat. Dia berkata pada waktu yang lalu, Tuhanku telah mengalahkan melalui aku singa dan beruang. Sekarang Allahku yang sama, Dia adalah Allah yang dapat mengalahkan si Goliat. Saudara-saudara ingat, jangan mengingat tentang masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Ingat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Bukankah Tuhan yang telah menyembuhkan hidupmu? Bukankah Tuhan yang waktu yang lalu telah menolong hidupmu dalam soal ekonomi? Bukankah Tuhan yang waktu yang lalu menyelamatkan keutuhan keluargamu? Bukankah dulu Tuhan yang telah menolong anak-anakmu? Kalau waktu yang lalu Tuhan sudah lakukan itu kepadamu. Hari ini masa yang akan datang. Apapun yang sudah hadapi. Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Dia juga yang tahu menolong hidupmu. Karena itu bersukacitalah. Jangan mengeluh. Jangan menggerutu, bersukacitalah. Lebih lagi apabila kita mengingat ada mahkota yang disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh memandang Dia, yaitu mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Dan pada saatnya kita semuanya yang pada hari ini mendengarkan firman Allah dan juga saudara sekalian yang terus bergerak membawa berita kesukaan ini kepada setiap orang. Biar kita semua sama-sama saat Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Saat Yesus datang untuk kedua kalinya. Dia membawa mahkota buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelumnya mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Kiranya apa yang kita lakukan mengingat akan segala kasih dan kemurahan dari Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh mempunyai satu sisi yang kudus dan bersih seperti apa yang Tuhan mau dalam kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau, tanpa pengorbanan-Mu, kami adalah manusia yang harusnya binasa. Karena itu mari Bapa,
segala perkara yang tidak berkenan di hati-Mu. Engkau menilik hati kami, Engkau menilik kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Biarlah Bapa kami di dalam urapan roh-Mu, kami dilayakkan untuk masuk, menikmati, mengingat akan pengorbanan-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya perjamuan kudus pada hari ini membawa satu pemulihan, membawa satu kesembuhan, membawa kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu dengan apa yang kami boleh lakukan sesuai dengan pengurapan dan tuntunan daripada Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, Apa ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya lah kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari Bapa, Engkau mengurapi kami. Kuasai hidup kami dengan urapan Roh-Mu. Supaya kami dimampukan melakukan bagian kami ya Bapa. Untuk kami boleh menikmati mahkota yang Engkau sudah sediakan bagi kehidupan kami. Kami boleh menikmati hidup bersama-Mu dan berkenan kepadamu. Karena itu Bapa, mari urapi kami. Urapi anak-anak-Mu. Urapi keluarga demi keluarga. Urapi pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami perlu Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus. Kami. Kami percaya Tuhan, biarpun kami saat ini masih belum bisa dipersatukan dalam ibadah bersama-sama. Tetapi kami boleh merasakan satu persekutuan yang indah di dalam Engkau, yaitu di dalam urapan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap hari Engkau berbicara. Setiap hari Engkau berkarya dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali Tuhan. Melakukan aktivitas sesuai dengan karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami mau Bapa. Dalam setiap kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tetap kami ada dalam pengurapan-Mu. Ada di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ada di dalam kasih dan tuntunan daripada-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengangkat jiwa dan roh kami. Kami percaya Engkau saat ini sudah menyediakan segala berkat bagi hidup kami. Dan berkat itu Engkau perintahkan datang kepada kami.
Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah rahmat berkat anugerah kasih sayang dari Yesus Kristus, urapan Tuhan Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam setiap usaha pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Segala berkat ini nyata dan ada dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semua sehat. Haleluya.